diafragma pada kamera itu apa sih dan fungsinya untuk apa juga ya? Buat teman-teman yang belum tahu dan belum paham, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Farwaji Channel. Oke teman-teman, sekarang gue mau sedikit sharing dan ngasih sedikit yang gue tahu ya, fungsi f dan atau diafragma pada lensa itu apa sih. Oke, pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu nih pengertiannya si diafragma atau enggak f itu apa. Jadi diafragma itu adalah komponen pada lensa yang berbentuk pipi yang mengatur besar kecilnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya kamera ya Sony nih, contohnya Sony dan menggunakan lensanya fix 1,8 atau enggak 35 mili, bukaan terbesarnya di 1,8. Nah itu diafragmanya paling besarnya itu di 1,8 dan paling terkecilnya semuanya itu kalau nggak salah di 22, teman-teman. Perbedaannya itu gimana sih? Jadi gue mau sedikit ngasih gambarannya itu misalnya di bukaan terbesarnya itu kayak gimana hasilnya, dan misalnya terkecilnya itu kayak gimana hasilnya. Nah jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan f-nya 1,8 itu bakalan ada bokeh, istilahnya bokeh itu apa ya, depth of field pada hasilnya. Misalnya ada perbedaan antara objek dengan background, jadi ada kedalaman, teman-teman. Jadi bukaan terbesar itu si diafragmanya itu bukannya besar banget, jadi intensitas cahayanya bakalan masuk lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan diafragmanya besar pada siang hari, ada kemungkinan kalian bakalan over kalau misalnya shutter speednya kalian itu di rendah. Jadi shutter speednya paling juga mentok di 1/4000. Itu juga kalau mentok masih nggak over ya. Kalau misalnya masih over, kalian harus menggunakan ND filter yang menurunkan si intensitas cahayanya jadi lebih redup. Nah kalau misalnya ISO-nya juga ya, ISO-nya mengikuti juga. ISO-nya kalian kalau di siang hari menggunakan f besar paling juga bisa 200. Kalau misalnya di S-Log mungkin minimal 500. Kalian nggak akan mungkin bisa di 200 ya teman-teman. Nah kalau misalnya bukan terkecil, kalian harus menggunakan shutter speed yang benar-benar lambat masuknya ya, masuk ke dalam kameranya ya. Jadi bukaannya tuh kecil banget nih, di 22 itu kecil banget, kayak istilahnya kayak apa ya, lubang anjur kecil banget gitu. Jadi nanti perbedaannya sama f-nya besar itu, jadi perbedaan antara background dengan objek yang di depan itu nggak ada yang ngeblur, teman-teman. Jadi tidak ada depth of field, tidak ada bokeh. Nah itu intensitas cahayanya lebih kecil banget. Jadi kita harus mengatur shutter speednya dan mengatur ISO-nya. Ada kemungkinan ISO-nya bakalan besar di atas 1000 karena kecil banget, teman-teman. Jadi misalnya kalian menggunakan f kecil itu shutter speednya juga harus rendah banget. Apalagi di malam hari, f kecil itu sangat minim banget digunakan karena tidak rekomendasi sih. Biasanya kalau misalnya menggunakan di malam hari, kalian harus menggunakan FF besar 1,8, 1,4, 1,2 gitu ya. Terus ISO juga bisa menggunakan rendah, jadi minim banget noise, teman-teman. Nah gue mau sedikit ngasih hasilnya perbedaan antara f1,8 sampai 22. Kalian bisa simak videonya, check it out. Nah ini bukaan lensa f terbesar di 1,8 di lensa 35 mili Sony FHC. Bukaan 1,8 itu durinya seperti ini, jadi jarak antara semeter, 1,5 meter dan 1 meter udah beda segitu. Ini bedanya di bukaan 1,8. Ini masih lensa yang sama dengan bukaan f-nya 2 ya, masih kurang ada perbedaannya, nggak terlalu banyak sama bukaan f1,8. Nah ini bukannya di f3,2 agak sedikit berkurang during belakangnya. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya antara bukaan f1,8, 2 dan 3,2. Nanti kita besarkan lagi dan perbedaannya kalian bisa lihat sendiri. Nah ini bukaan lensa 5,6 itu standar antara lensa kit atau enggak lensa yang lainnya ya, misalnya dari Canon, dari Fuji dan semua kamera. Kalau misalnya kitnya biasanya ada yang di 5,6 atau enggak di 3,5. Ini tergantung juga lensanya, tergantung merek juga. Ini di 3,5, kalian bisa lihat sendiri duringnya beda banget kan. Nah ini lensanya masih lensa yang sama dengan bukaan f-nya itu 8. Ini lebih berkurang banget dari bukaan tadi, bukaan besar, ini bukaan kecil di 8. Kalian bisa lihat perbedaannya antara tadi bukaan besar dan ini bukaan kecil.
Sekarang gue mau ngecilin lagi. Perbedaannya tuh bakalan beda banget atau enggak sama permukaan lensa yang f1,8, biar kalian jelas juga perbedaannya f besar dan f kecil. Oke teman-teman, di sini gue pakai lensa yang sama di 35 mili dengan jarak antara kamera dengan gue itu sampai 1 meter 1,5 ya, masih sama yang kayak tadi, tapi bukaannya lebih kecil. Ini paling terkecil, bukan paling terbesar, paling terkecil itu di f22. Ini nggak ada banget sama sekali blurring. Ketika kita diginiin juga sama antara si tangan gue dan gue itu fokusnya sama, jadi nggak ada jarak antara, nggak ada kedalaman, jadi lebih lebih fokus semua. Jadi kalian bisa membedakan antara f kecil dan f besar, fungsinya juga kalian bisa membedakan. Nah mungkin itu gambaran tentang diafragma teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih bingung bisa kalian komen aja di kolom komentar apa aja yang kalian bingung, bisa ditanyakan, nanti bisa gue jawab, atau enggak kalian bisa DM aja ke Instagram gue di deskripsi. Nah jadi diafragma itu kembali lagi ke kebutuhan kalian. Misalnya kalian di malam hari ingin mendapatkan blurring, atau enggak kalian ingin menggunakan ISO rendah, kalian harus menggunakan FF terbesar, misalnya 1,8. Kalau bisa di lens sakit kan di 5,6 atau 3,5. Nah kalau misalnya kalian di siang hari ingin mendapatkan fokus yang lebih banyak, kalian bisa menggunakan efek kecil, bisa dari 10 terus 16 sampai 22 kalian bisa menggunakan itu. Tapi kalian harus mengatur juga dari shutter speednya, ISO-nya berapa, jadi harus stabil, tidak terlalu over dan tidak terlalu under. Itu harus banget untuk memaksimalkan hasil video atau foto kalian. Jadi kalau misal F ini menyeluruh teman-teman, tidak hanya di foto, tidak hanya di video. Jadi ini benar-benar basic ya, diafragma itu basic, menyeluruh ketika kita memotret atau enggak kita mengambil gambar. Oke. Nah mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang belum subscribe bisa kalian klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.